Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmatnya. Tugas kelompok kami dapat terselesaikan dengan yang diharapkan dan tepat pada waktunya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Sang Baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Tugas ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan judul Keseimbangan Pasar dalam Ilmu Ekonomi. Nah, di dalam judul Keseimbangan Pasar dalam Ilmu Ekonomi terdapat 8 subbab. Yang pertama ada definisi keseimbangan. Yang kedua ada cara pembentukan keseimbangan di pasar. Yang ketiga ada harga keseimbangan. Yang keempat ada perubahan keseimbangan pasar. Yang kelima ada excess demand dan excess supply. Yang keenam ada pergerakan kurva permintaan. Yang ketujuh ada pergerakan kurva penawaran. Dan yang kedelapan ada soal-soal contoh studi kasus. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Ardana. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas E. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Bella Purwanta Eskom MM. Saya di sini menjelaskan tentang definisi keseimbangan dan cara pembentukan keseimbangan di pasar. Yang pertama ada definisi keseimbangan. Keseimbangan adalah sesuatu yang menggambarkan situasi atau keadaan di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar menjadi satu kesatuan, baik itu permintaan dan penawaran, dan berada dalam satu keseimbangan atau biasa disebut dengan balance. Setiap variabel yang terbentuk di pasar dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadinya transaksi jual beli. Yang kedua di sini ada cara pembentukan keseimbangan di pasar. Yang pertama ada penjualan menyediakan barang sesuai permintaan. Tugas penjual adalah menyediakan barang disesuaikan dengan permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disediakan terlalu banyak, sementara itu tingkat pembelian menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan berpengaruh pada harga pasar yang ada. Oleh karena itu, untuk menciptakan keseimbangan pada pasar, dibutuhkan barang yang sesuai dengan permintaan pembeli, ditandai dengan jumlah yang sama pada satu waktu, sehingga harga tetap normal dan tidak ada kenaikan atau penurunan harga. Yang kedua, di sini ada stok barang sesuai dengan penawaran ke pembelian. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli stok barang dari penjualan sesuai yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebutlah yang disebut dengan harga keseimbangan. Nah, selain itu, stok barang yang tersedia akan konstan pada saat itu juga, sesuai dengan yang dibutuhkan pembeli dan tersedia pada penjual. Jika stok barang harga kurang, bahkan langka, maka pembeli akan kesulitan mendapatkan barang. Hal ini akan berpengaruh pada harga, bahkan harga dapat melonjak lebih tinggi. Yang ketiga, ada keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang ada pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia dalam periode tertentu dan tidak menambahkan jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. Maka saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan, terjadilah keseimbangan. Hal ini juga berpengaruh pada harga barang yang ada di pasaran. Yang keempat, adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Pada setiap pemasaran yang efektif, produsen akan menjual barangnya dan dengan stok yang ada. Setiap harinya, produsen tidak akan menambah jumlah stok barang. Sementara itu, konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal itu terjadi, maka
terus-menerus artinya keseimbangan pada pasar sedang berlangsung. Hal ini terjadi dan berpengaruh kepada harga pasar. Tidak ada alasan bagi produsen untuk menaikkan atau menurunkan harga, karena sudah terjadi keseimbangan dan harga tetap konstan seperti biasanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky, NPM 2021 030329, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan kelas E. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Risa Dewi Ardana. Adapun subbab yang saya akan sampaikan di sini. Yang pertama, harga keseimbangan. Yang kedua, perubahan keseimbangan pasar. Dan yang ketiga, excess demand dan excess supply. Harga keseimbangan. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan atau harga equilibrium atau harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Jika keseimbangan ini tercapai, biasanya titik keseimbangan ini akan bertahan lama dan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga. Berdasarkan proses terbentuknya harga keseimbangan tersebut, maka bisa diketahui pula faktor apa saja yang mempengaruhi harga keseimbangan. Faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, tetapi jumlah barang atau jasa terbatas. Tinggi rendahnya biaya produksi. Dan yang terakhir, pandangan akan masa depan dari produsen atau konsumen. Peran dan fungsi harga keseimbangan dalam perekonomian. Pertama, menunjukkan bagaimana perubahan kebutuhan masyarakat. Kedua, memberi stimulus pada pengusaha atau berinovasi akan perubahan permintaan. Dan yang terakhir, membantu penjualan menentukan penawaran. Cara menghitung harga keseimbangan. Yang pertama, menghitung harga keseimbangan dengan tabel. Dan yang kedua, menghitung harga keseimbangan dengan kurva. Yang ketiga, menghitung harga keseimbangan dengan pendekatan matematis. Pendekatan matematis diberlakukan jika data yang diperoleh merupakan fungsi permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan akan terbentuk jika memenuhi rumus keseimbangan. D. Perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar dalam buku Ekonomi Mikro 2019 karya Baharudin Sarjoni, Edi Junaidi, dan Neveria dijelaskan bahwa perubahan harga keseimbangan pasar disebabkan oleh dua faktor, yaitu pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran. Yang pertama, pergeseran kurva permintaan ke kanan menandakan adanya kenaikan jumlah barang yang akan diminta. Apabila penawaran tidak berubah, maka akan berdampak pada kenaikan harga dan kenaikan jumlah barang yang terjual atau terbeli. Berlaku sebaliknya, kurva penawaran ke kiri menandakan adanya penurunan permintaan sehingga harga barang akan mengalami penurunan. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kanan menandakan adanya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila permintaan tetap, maka harga akan mengalami penurunan. Berlaku sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri menandakan adanya penurunan jumlah penawaran barang, sehingga harga barang akan mengalami kenaikan. Excess demand dan excess supply. Excess demand dan excess supply. Excess demand adalah kelebihan jumlah permintaan akibat penurunan harga. Demand sama dengan lebih kecil daripada supply. Hal ini terjadi manakala pemerintah menetapkan kebijakan harga maksimum. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen berdaya beli rendah. Yang kedua, excess supply adalah kelebihan jumlah penawaran akibat kenaikan harga. Supply lebih kecil daripada demand, atau supply lebih besar daripada demand. Kondisi ini terjadi jika pemerintah menetapkan harga minimum. Tujuannya adalah melindungi produsen dari kerugian. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra Susilo, NPM 20210303074, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas E, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, dosen pengampu Bapak Bella Purwantara Eskom MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Rizky. F. Pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva permintaan yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang diminta konsumen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva permintaan adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum permintaan, yaitu ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun, sehingga titik pada kurva permintaan akan bergerak ke arah kiri. Berikutnya G. Pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran merupakan pergerakan yang terjadi di sepanjang kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga produk tersebut. Jadi, jelas bahwa yang menyebabkan adanya pergerakan di sepanjang kurva penawaran adalah karena perubahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran, yaitu ketika barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah, sehingga titik pada kurva penawaran akan bergerak ke arah kanan. Contoh studi kasus. Contoh studi kasus excess demand dan excess supply. Harga pasar terjadi pada harga Rp700.000 dengan jumlah 40 unit dan membentuk keseimbangan pasar. Ketika kebijakan harga maksimum diberlakukan, harga turun menjadi Rp500.000 sehingga menyebabkan naiknya permintaan menjadi 50 unit. Di sisi lain, mengakibatkan turunnya jumlah penawaran menjadi 20 unit sehingga jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran sebesar 50 dikurang 20, yaitu 30 unit, atau disebut juga dengan excess demand. Berikutnya, ketika kebijakan harga minimum diberlakukan, harga naik menjadi Rp600.000 sehingga menyebabkan turunnya permintaan menjadi 30 unit. Hal ini meningkatkan jumlah penawaran menjadi 50 unit. Maka terjadilah kelebihan penawaran atas permintaan sebesar 50 dikurang 30 unit, yaitu 20 unit, atau disebut juga dengan excess supply. Kesimpulan dari makalah kami, keseimbangan adalah sesuatu yang menggambarkan situasi atau keadaan di mana semua kekuatan yang ada dalam pasar menjadi satu kesatuan, baik itu permintaan dan penawaran, dan berada dalam satu keseimbangan atau biasa disebut dengan balance, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar dan kuantitas yang diminta akan sama dengan yang ditawarkan sehingga terjadilah transaksi jual beli. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang maupun jasa. Menurut ilmu ekonomi, pasar berkaitan dengan kegiatannya, bukan tempatnya. Ciri khas sebuah pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau jual beli. Para konsumen datang ke pasar untuk berbelanja dengan membawa uang untuk membayar harganya. Dalam artian yang lebih luas, merupakan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi dalam pengertian tersebut, terdapat faktor-faktor yang menunjang terjadinya pasar, yakni keinginan daya beli dan tingkah laku dalam pembelian, sehingga timbullah permintaan dan penawaran dalam sebuah transaksi. Sekian materi dari kelompok saya dan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.